Kita doakan Habib Rizik, Allah Ta'ala panjangkan umurnya, jadi memimpin insya Allah di Indonesia. Yang kedua, Allah pendekkan umur Megawati Jokowi. Al-Fatihah. Jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya. Setelah heboh kasus kerumunan acara FPI di Petamburan beberapa waktu lalu, Habib Rizik Syihab langsung menghilang dari publik dan diisukan terkena COVID-19. Wilayah Petamburan, dari 15 orang yang diperiksa, sudah 7 orang positif COVID, termasuk Lurah Petamburan. Polda Metro Jaya melayangkan surat panggilan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait kerumunan pada kegiatan Rizik Syihab. Kita doakan Habib Rizik, Allah Ta'ala panjangkan umurnya, jadi memimpin insya Allah di Indonesia. Yang kedua, Allah pendekkan umur Megawati Jokowi. Al-Fatihah. Anda boleh cek wilayah mana di Indonesia yang melakukan pengiriman surat mengingatkan secara proaktif bila terjadi potensi pengumpulan. Gubernur DKI Jakarta mengatakan tidak ada teguran terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Ini datanya ada. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang positif terinfeksi COVID-19. Dan saat ini Surya Paloh masih menjalani perawatan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Ya Allah, maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya. Kabar Surya Paloh positif terinfeksi COVID-19 dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, Joni G. Plate. Satuan Tugas COVID-19 menemukan kasus positif dari kerumunan terkait acara yang dihadiri pimpinan FPI Rizik Syihab. Berdasarkan tes yang dilakukan, 7 orang terkonfirmasi positif di Petamburan, 20 orang di Megamendung Bogor, dan 50 orang di Tebet. Biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia. Saya ingin tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Jadi kalau kemarin Wali Kota Jakarta Pusat mengirimkan surat mengingatkan bahwa ada ketentuan yang harus ditaati dalam kegiatan. Saja Pak Presiden kemudian memerintahkan tolong ingatkan semua kembali kepala daerah bahwa usaha yang kita lakukan, korban yang berjatuhan dari tenaga kesehatan, dari aparat, dari masyarakat, ini jangan sampai terulang kembali, kita restart lagi. Biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran. Dan pada masa pandemi ini telah kita putuskan pembatasan sosial, termasuk di dalamnya adalah pembubaran kerumunan. Nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, gundah gulana tiap hari. Dalam peringatan Maulid Nabi di markas FPI Petamburan, Habib Idrus Jamalulail sempat membuat kehebohan publik usai mendoakan agar Rizik Syihab jadi pemimpin di negeri ini dan Presiden Joko Widodo dan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri berumur pendek. Karena doa jahat Habib Idrus ini seperti berbalik menghantam kubu mereka sendiri. Sampai hari ini Presiden Jokowi dan Megawati faktanya masih sehat walafiat. Namun sebaliknya, justru Imam Besar FPI Rizik Syihab itu dikabarkan terinfeksi COVID-19 setelah sang Habib tak lagi terlihat di publik usai menggelar acara Maulid Nabi yang dihadiri ribuan massa. Sejumlah anggota TNI dan Polri bahkan telah mendatangi rumah Rizik Syihab di Jalan Petamburan 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Sabtu 21 November kemarin. Diberitakan kerumunan massa Rizik di sejumlah titik di Jakarta beberapa waktu lalu telah dinyatakan sebagai klaster penularan virus corona. Sebanyak 80 orang pada kerumunan yang terjadi di wilayah Petamburan dan Tebet yang dihadiri oleh Rizik terkonfirmasi positif COVID-19. Buntut karma doa Habib Idrus terus berlanjut.
Diketahui Anies membela mati-matian Rizik pada kerumunan acara Rizik Syihab. Buntutnya, Anies pun harus menjalani pemeriksaan oleh kepolisian terkait pelanggaran protokol kesehatan. Bahkan sebelumnya, membludaknya massa simpatisan yang menjemput Rizik Syihab setibanya di tanah air pada Selasa 10 November lalu telah menyalahi protokol kesehatan COVID-19 karena tidak ada penerapan jaga jarak. Namun Anies Baswedan tampaknya diam saja soal minimnya protokol kesehatan COVID-19 yang terjadi ketika massa menjemput Rizik dari Bandara Soekarno-Hatta hingga ke kediamannya di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai jika Anies mencari aman agar tidak menimbulkan dampak negatif ke depannya. Ujang berpendapat kalau Anies tidak bisa melarang penyambutan Rizik yang dilakukan para pengikutnya hingga menimbulkan kerumunan massa. Kalau seandainya Anies merasa menegakkan disiplin protokol kesehatan, bukan tidak mungkin malah menjadi bumerang baginya. Lebih lanjut, Ujang juga menilai ada keterpaksaan politik di dalam sikap Anies yang lembek terhadap Rizik soal protokol kesehatan COVID-19. Sebelumnya, Anies Baswedan dikabarkan sudah bertemu dengan pimpinan FPI itu hingga diajak minum teh di kediamannya kawasan Petamburan, Jakarta Pusat pada 10 November malam. Kemudian nama Anies pun langsung ramai menjadi perbincangan publik. Hal ini karena buntut dari kerumunan massa yang diakibatkan oleh acara yang digelar Rizik di Petamburan untuk Maulid Nabi dan pernikahan putrinya Najwa Shihab pada 14 November 2020 lalu. Atas dasar itulah Anies terseret dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang disangkutkan dengan Undang-Undang Karantina Kesehatan. Diketahui Mabes Polri lantas menggelar penyelidikan dugaan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan salah satu pejabat yang diperiksa polisi. Ditreskrimum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Tubagus Adi Hidayat mengatakan, keterangan Anies dibutuhkan untuk memastikan status DKI saat acara Rizik dilaksanakan. Keterangan mengenai status DKI diperlukan berkaitan dengan Undang-Undang Kekarantinaan. Polisi juga menanyakan soal dasar hukum, pertimbangan upayanya, dan lain sebagainya. Pro kontra pun muncul sehubungan dengan pemeriksaan Anies ini. Namun yang menjadi perhatian adalah sikap Partai Nasdem yang membela Anies Baswedan. Ketua fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, mengungkapkan jika partainya tidak berencana mengajukan hak interpelasi untuk meminta keterangan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait dugaan pembiaran pelanggaran protokol kesehatan oleh FPI. Menurutnya Anies telah menjalankan ketentuan penanggulangan COVID-19 di ibu kota secara optimal, karena Anies telah mengimbau dan menjatuhkan sanksi yang tegas kepada pimpinan FPI Rizik Syihab. Sikap Partai Besutan Surya Paloh itu membuat pengamat politik dari Universitas Paramadina, Henry Satrio, ikut mempertanyakan sikap Partai Nasdem. Sebab beberapa kader Nasdem seperti Syahrul Yassin Limpo, Johnny G. Plate, dan Siti Nurbaya Bakar saat ini memiliki jabatan menteri di pemerintahan Jokowi. Henry menilai jika Partai Nasdem sepertinya memang ingin mencalonkan Anies pada Pilpres 2024 nanti. Nah, nampaknya karma doa berbalik Habib Idrus tak berhenti sampai pada Rizik dan Anies. Dikabarkan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Nasdem memastikan sang Ketua Umum terpapar virus COVID-19. Betul, positif COVID-19. Saya mendapat kabar demikian dan saat ini sedang dilakukan observasi lanjutan oleh tim medis RSPAD, ungkap Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate kepada detik.com Senin 23 November 2020.